Sobat Rumah Belajar, permintaan atau demand dan penawaran atau supply menggambarkan hubungan-hubungan di pasar, baik antara calon penjual dan calon pembeli barang atau jasa. Kali ini bersama Ibu Lasmaria Samosir, kita akan mempelajari materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Apa sih pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi? Apa bunyi hukum permintaan dan penawaran? Bagaimana bentuk kurvanya? Yuk kita simak satu persatu. Permintaan dapat timbul karena manusia menginginkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Keinginan menjadi permintaan apabila didukung kesediaan dan kemampuan si pelakunya. Jika tidak, keinginannya itu pun hanya akan tinggal keinginan saja. Dari penjelasan tersebut, permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bagaimana pula dengan penawaran? Penawaran datangnya dari produsen atau penjual. Jika produsen mampu menghasilkan suatu barang atau jasa, namun jika produsen tidak ingin dan tidak bersedia menjual, maka penawaran tidak akan terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar berikut ini. Penawaran adalah keinginan yang disertai kesediaan dan kemampuan untuk menjual barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau begitu, apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan? Yang pertama harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat selera, dan yang kelima ekspektasi atau prediksi konsumen atas barang itu sendiri. Bagaimana dengan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran? Bunyi hukum permintaan. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan akan turun. Dan apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka permintaan akan naik. Berbeda dengan hukum permintaan, hukum penawaran, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka penawaran akan naik. Dan apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka penawaran akan turun. Anak-anak ibu yang baik, hukum permintaan dan penawaran itu berlaku dengan memerhatikan asas ceteris paribus, yaitu asas yang menganggap semua faktor konstan atau tetap. Nah, bagaimana bentuk kurva permintaan dan penawaran? Yuk kita simak satu persatu. Cara membuat kurva permintaan, garis horizontal atau Q menyatakan jumlah permintaan suatu barang. Garis vertikal atau P menyatakan tingkat harga barang. Dari tabel permintaan, tentukan titik jumlah permintaan dan titik harga. Titik perpotongan dari garis itu dihubungkan, itulah yang disebut kurva permintaan. Jadi, sifat kurvanya yaitu slope atau kemiringan negatif. Artinya,
hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik. Cara membuat kurva penawaran. Garis horizontal atau Q menyatakan jumlah penawaran suatu barang. Garis vertikal atau P menyatakan tingkat harga barang. Dari tabel penawaran, tentukan titik jumlah penawaran dan titik harga. Titik perpotongan dari garis itu dihubungkan, itulah yang disebut kurva penawaran. Jadi, sifat kurva penawaran yaitu slope atau kemiringan positif. Artinya, hubungan antara harga dan penawaran berbanding lurus. Sehingga pengertian harga keseimbangan atau disebut juga harga pasar, yaitu harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga pasar dipengaruhi oleh kekuatan permintaan penawaran. Dalam melakukan permintaan dan penawaran, baik konsumen maupun produsen harus memperhatikan etika ekonomi. Demikian pembelajaran IPS kali ini. Terima kasih.